Alia berdiri di depan gedung pertunjukan yang megah, merasakan getaran antisipasi di dalam dadanya. Malam itu, dia akan menghadiri konser musik klasik yang sudah ditunggu-tunggu. Sebagai seorang penulis lepas, dia sering mencari inspirasi dari berbagai pengalaman, dan musik adalah salah satu sumber terbesarnya. Dia mengenakan gaun hitam sederhana yang menonjolkan keanggunan dan kesederhanaannya, dengan rambutnya yang tergerai lembut di bahu. Saat memasuki gedung, Alia disambut oleh aroma kayu tua dan suara bisikan penonton yang bersemangat. Dia menemukan tempat duduknya di barisan tengah, di mana dia bisa melihat panggung dengan jelas. Lampu-lampu mulai meredup, dan suasana tegang menyelimuti ruangan. Ketika orkestra mulai memainkan nada-nada pertama, Alia merasakan jiwanya terbang bersama melodi yang mengalun. Di tengah penampilan, seorang pria muncul di panggung dengan biola di tangan. Raka, namanya, seorang pemain biola yang dikenal karena bakatnya yang luar biasa. Alia terpesona oleh cara dia menggerakkan jari-jarinya di atas senar, seolah-olah biola itu adalah bagian dari dirinya. Setiap nada yang keluar dari alat musik itu menggetarkan hati Alia, membawanya ke dalam dunia yang penuh emosi. Raka memainkan sebuah lagu yang sangat terkenal, sebuah komposisi yang penuh dengan kerinduan dan cinta. Alia menutup matanya sejenak, membiarkan melodi itu meresap ke dalam jiwanya. Dia membayangkan dirinya berada di sebuah taman yang indah, dikelilingi oleh bunga-bunga yang bermekaran, saat Raka memainkan lagu itu untuknya. Dalam imajinasinya, dia adalah satu-satunya orang yang ada di dunia ini, dan Raka adalah penyanyi yang mengungkapkan perasaannya melalui musik. Setelah konser berakhir, Alia merasa seolah-olah dia baru saja terbangun dari mimpi yang indah. Penonton bertepuk tangan meriah, dan Raka membungkuk dengan senyuman yang menawan. Alia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dengan semangat, merasakan kebahagiaan yang meluap-luap di dalam hatinya. Ketika kerumunan mulai bubar, Alia merasa dorongan untuk mendekati Raka. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan langka, dan dia tidak ingin melewatkannya. Dengan langkah mantap, dia berjalan menuju belakang panggung, di mana para musisi berkumpul setelah pertunjukan. Di sana, dia melihat Raka sedang berbincang dengan beberapa anggota orkestra. Dia tampak santai, tetapi ada aura karisma yang membuatnya semakin menarik. Alia merasa gugup, tetapi dia tahu bahwa dia harus memperkenalkan dirinya. Dengan napas dalam-dalam, dia mendekati Raka. "Maaf, apakah saya bisa mengganggu sejenak?" tanyanya, suaranya bergetar sedikit. Raka menoleh dan tersenyum. "Tentu, ada yang bisa saya bantu." Alia merasakan jantungnya berdegup kencang. "Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas penampilan yang luar biasa. Musik Anda benar-benar menyentuh hati saya." "Terima kasih banyak," jawab Raka, matanya bersinar. "Saya senang mendengar bahwa musik saya bisa menyentuh seseorang." Mereka mulai berbincang, dan Alia merasa seolah-olah waktu berhenti. Raka bercerita tentang perjalanan musiknya, bagaimana dia mulai bermain biola sejak kecil, dan semua tantangan yang dia hadapi untuk mencapai titik ini. Alia mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh semangat dan dedikasi yang dimiliki Raka. "Apakah Anda seorang musisi juga?" tanya Raka, menatap Alia dengan rasa ingin tahu. "Tidak, saya seorang penulis," jawab Alia. "Saya sering menulis tentang pengalaman saya dan hal-hal yang menginspirasi saya, seperti musik." "Menarik sekali. Mungkin Anda bisa menulis tentang konser ini," Raka menyarankan, senyumnya semakin lebar. "Saya selalu percaya bahwa musik dan kata-kata memiliki kekuatan untuk menyentuh jiwa." Alia merasa terhormat dengan pujian itu. "Saya akan mempertimbangkan untuk menulis tentang pengalaman ini." "Anda benar. Musik memiliki cara untuk menyampaikan perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata." Setelah beberapa saat berbincang, Raka mengundang Alia untuk datang ke konser berikutnya. "Saya akan memainkan beberapa lagu baru. Saya harap Anda bisa datang dan mendengarnya." Alia merasa jantungnya berdebar. "Tentu, saya akan datang. Terima kasih atas undangannya." Mereka saling bertukar kontak, dan Alia merasa seolah-olah dia baru saja mendapatkan sesuatu yang berharga. Ketika dia meninggalkan gedung pertunjukan, dia tidak bisa menahan senyumnya. Malam itu, dia merasa hidup, seolah-olah dunia di sekelilingnya bersinar lebih terang. Di rumah, Alia duduk di meja kerjanya, mencoba menulis tentang pengalaman malam itu. Namun, kata-kata tampak sulit untuk ditangkap.
Dia teringat senyuman Raka, tatapan matanya yang penuh semangat, dan melodi yang masih terngiang di telinganya. Dia merasa terinspirasi, tetapi juga bingung dengan perasaannya sendiri. Hari-hari berlalu, dan Alia tidak sabar menunggu konser berikutnya. Dia menghabiskan waktu menyiapkan catatan dan ide-ide untuk tulisannya, berharap bisa menangkap keindahan momen yang dia alami. Setiap kali dia memikirkan Raka, hatinya bergetar, dan dia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan biasa. Akhirnya, hari konser tiba. Alia mengenakan gaun yang sama, merasa seolah-olah itu membawa keberuntungan. Dia tiba lebih awal, duduk di tempat yang sama, menunggu dengan penuh harapan. Ketika lampu-lampu mulai meredup dan orkestra mulai memainkan nada-nada pertama, dia merasakan getaran yang sama seperti sebelumnya. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Alia melihat Raka di atas panggung, tetapi dia juga melihat seorang wanita di sampingnya. Wanita itu tampak anggun, dengan senyuman yang menawan. Alia merasakan keraguan menyelimuti hatinya. Siapa wanita itu? Apakah dia orang yang dekat dengan Raka? Ketika Raka mulai memainkan lagu yang sama, Alia berusaha untuk tidak membiarkan perasaannya mengganggu. Dia menutup matanya dan membiarkan melodi itu membawanya pergi. Namun, saat dia membuka mata, dia melihat Raka menatap wanita itu dengan penuh cinta, seolah-olah lagu itu ditujukan untuknya. Alia merasa hatinya hancur. Dia menyadari bahwa meskipun Raka menyanyikan lagu itu untuknya, cinta sejatinya bukanlah untuknya. Dia berjuang untuk menahan air mata, tetapi dia tahu bahwa dia harus menghadapi kenyataan. Meskipun Raka telah memberikan momen-momen indah dalam hidupnya, dia tidak bisa memiliki cinta yang dia inginkan. Konser berakhir, dan Alia merasa hampa. Dia tahu bahwa dia harus melanjutkan hidupnya, tetapi kenangan indah itu akan selalu terukir dalam hatinya. Dia berjanji pada diri sendiri untuk menghargai momen-momen kecil dalam hidup, meskipun itu berarti melepaskan cinta yang tak terbalas. Malam itu, Alia kembali ke gedung pertunjukan yang sama. Hatinya berdebar-debar penuh harapan. Setelah pertemuan singkat dengan Raka, pemain biola yang memikatnya, dia merasa seolah-olah ada benang tak terlihat yang menghubungkan mereka. Setiap kali dia memikirkan senyumnya, jantungnya berdegup kencang. Dia mengenakan gaun biru tua yang membuatnya merasa percaya diri, dan saat dia melangkah masuk, dia merasakan aura magis yang menyelimuti tempat itu. Konser malam itu dipenuhi dengan penonton yang antusias, dan Alia bisa merasakan energi positif di sekelilingnya. Ketika orkestra mulai memainkan lagu-lagu klasik yang megah, Alia menutup matanya sejenak, membiarkan melodi mengalir ke dalam jiwanya. Namun, saat Raka muncul di panggung, semua perhatian Alia tertuju padanya. Dengan biola di tangan, Raka tampak seperti seorang dewa musik, memancarkan karisma yang tak tertandingi. Ketika Raka mulai memainkan lagu yang sangat dikenal, Alia merasakan setiap nada menyentuh hatinya. Melodi itu seolah berbicara langsung kepadanya, mengungkapkan perasaan yang selama ini terpendam. Dia bisa melihat Raka menutup matanya, tenggelam dalam musik, dan untuk sesaat, dunia di sekelilingnya menghilang. Hanya ada mereka berdua, Raka dan Alia, dalam sebuah ruang yang diciptakan oleh melodi. Setelah penampilan yang memukau, Raka mengundang penonton untuk bertepuk tangan, dan Alia tidak bisa menahan diri untuk berdiri dan bertepuk tangan dengan penuh semangat. Dia merasakan kebanggaan yang mendalam melihat Raka di atas panggung, seolah-olah dia adalah bagian dari kesuksesannya. Ketika konser berakhir, Alia merasa seolah-olah dia baru saja mengalami sesuatu yang luar biasa, dan dia tidak sabar untuk bertemu Raka lagi. Setelah konser, Alia menunggu di belakang panggung, harap-harap cemas. Ketika Raka muncul, senyumnya yang menawan membuat jantungnya berdegup kencang. "Alia, senang melihatmu lagi," katanya, suaranya lembut dan hangat. Mereka berbincang-bincang, dan Alia merasa nyaman berbicara dengannya, seolah-olah mereka sudah saling mengenal lama. "Bagaimana menurutmu tentang penampilan malam ini?" tanya Raka, matanya bersinar penuh semangat. "Itu luar biasa. Setiap nada yang kamu mainkan seolah-olah berbicara langsung ke dalam hatiku," jawab Alia, tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Raka tersenyum, dan Alia merasakan jantungnya bergetar. "Aku senang mendengarnya. Musik adalah cara terbaik untuk mengekspresikan perasaan, bukan?" Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita tentang kehidupan dan impian masing-masing. Alia merasa terhubung dengan Raka lebih dari yang dia bayangkan.
Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bayangan gelap yang mengintai. Alia tahu bahwa Raka memiliki hubungan dengan seseorang, dan meskipun dia berusaha untuk tidak memikirkannya, perasaan cemburu mulai merayap masuk ke dalam hatinya. Hari-hari berlalu, dan Alia terus menghadiri konser-konser Raka. Setiap kali dia melihatnya di atas panggung, hatinya bergetar. Raka selalu memainkan lagu-lagu yang menyentuh, dan Alia merasa seolah-olah dia adalah satu-satunya penonton yang ada di sana. Namun, saat melihat Raka berinteraksi dengan wanita lain, perasaan cemburu itu semakin menguat. Suatu malam, setelah konser yang sangat emosional, Alia memutuskan untuk mendekati Raka. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, meskipun dia tahu itu mungkin berisiko. Ketika dia mendekat, dia melihat Raka sedang berbincang dengan seorang wanita cantik yang tampak akrab. Wanita itu tersenyum manis, dan Alia merasakan hatinya tertegun. "Raka, bisa kita bicara sebentar?" Alia berkata, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Raka menoleh dan tersenyum. "Tentu, Alia. Apa yang ingin kamu bicarakan?" Mereka menjauh dari kerumunan, dan Alia merasakan ketegangan di udara. "Aku hanya ingin mengatakan betapa aku menghargai musikmu. Setiap kali aku mendengarkanmu bermain, aku merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar," katanya, berusaha menyampaikan perasaannya tanpa mengungkapkan terlalu banyak. Raka mengangguk, matanya penuh perhatian. "Itu sangat berarti bagiku. Musik adalah bagian dari diriku, dan aku senang bisa berbagi itu denganmu." Namun, saat mereka berbicara, Alia tidak bisa mengabaikan bayangan wanita cantik itu yang terus mengintai di sudut matanya. Dia tahu bahwa Raka memiliki hubungan dengan seseorang, dan meskipun dia ingin percaya bahwa ada sesuatu yang istimewa di antara mereka, kenyataan itu sulit untuk diabaikan. Malam itu, setelah perbincangan yang penuh emosi, Alia pulang dengan perasaan campur aduk. Dia merasa bahagia bisa berbicara dengan Raka, tetapi di sisi lain, hatinya terasa berat. Dia tahu bahwa meskipun Raka menyanyikan lagu-lagu indah untuknya, cinta sejatinya bukanlah untuknya. Dia merasa terjebak dalam perasaan yang tidak terbalas, dan semakin hari, rasa cemburu itu semakin menggerogoti hatinya. Alia memutuskan untuk menulis tentang pengalamannya. Dia duduk di depan laptopnya, jari-jarinya menari di atas keyboard, mencurahkan semua perasaannya ke dalam kata-kata. Dia menulis tentang keindahan musik, tentang bagaimana melodi bisa menyentuh jiwa, dan tentang cinta yang tak terbalas yang membuatnya merasa hidup sekaligus hancur. Setiap kali dia menulis, dia merasa seolah-olah bisa melepaskan sebagian dari beban emosional yang dia rasakan. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa meskipun dia bisa mengekspresikan perasaannya melalui tulisan, kenyataan tidak akan berubah. Raka adalah bintang yang bersinar terang, dan dia hanyalah penonton yang terpesona oleh keindahan yang tidak bisa dia miliki. Malam demi malam, Alia terus menghadiri konser Raka, terjebak dalam siklus harapan dan kekecewaan. Dia berusaha untuk tidak membiarkan perasaannya mengganggu kebahagiaannya. Tetapi semakin dia melihat Raka, semakin sulit untuk menahan perasaannya. Dia tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk melepaskan diri dari perasaan ini. Tetapi bagaimana mungkin dia bisa melupakan seseorang yang telah mengubah hidupnya dengan musiknya? Alia menyadari bahwa dia harus menghadapi kenyataan. Meskipun Raka menyanyikan lagu-lagu indah untuknya, cinta sejatinya bukanlah untuknya. Dia harus belajar untuk menghargai momen-momen indah itu tanpa berharap lebih. Dengan tekad baru, Alia berjanji pada dirinya sendiri untuk menemukan kebahagiaan dalam musik dan menulis, meskipun itu berarti melepaskan perasaannya terhadap Raka. Saat dia menutup laptopnya, Alia merasa sedikit lebih ringan. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dia siap untuk menghadapi tantangan yang ada di depannya. Dia akan terus mencintai musik, dan meskipun Raka mungkin tidak pernah menjadi miliknya, dia akan selalu menghargai setiap melodi yang menggetarkan hatinya. Malam itu, Alia duduk di balkon apartemennya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Suara musik dari konser Raka masih terngiang di telinganya, melodi yang indah dan menyentuh hati. Namun, di balik keindahan itu, ada rasa sakit yang tak terelakkan. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Raka tidak akan pernah terbalas. Dan meskipun dia berusaha untuk menerima kenyataan, hatinya masih berjuang. Alia mengingat kembali semua momen indah yang dia alami bersama Raka. Setiap konser, setiap senyuman, dan setiap nada yang dimainkan seolah-olah membangkitkan harapan dalam dirinya. Namun,
Saat dia melihat Raka berinteraksi dengan wanita lain, harapan itu seolah-olah hancur berkeping-keping. Dia merasa terjebak dalam perasaan yang tidak terbalas, dan semakin hari, rasa cemburu itu semakin menggerogoti hatinya. Suatu malam, setelah konser yang sangat emosional, Alia memutuskan untuk berbicara dengan Raka. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, meskipun dia tahu itu mungkin berisiko. Ketika dia mendekati Raka, dia merasakan ketegangan di udara. "Raka, bisa kita bicara sebentar?" tanyanya, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Raka menoleh dan tersenyum. "Tentu, Alia. Apa yang ingin kamu bicarakan?" Mereka menjauh dari kerumunan, dan Alia merasakan ketegangan di udara. "Aku hanya ingin mengatakan betapa aku menghargai musikmu. Setiap kali aku mendengarkanmu bermain, aku merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar," katanya, berusaha menyampaikan perasaannya tanpa mengungkapkan terlalu banyak. Raka mengangguk, matanya penuh perhatian. "Itu sangat berarti bagiku. Musik adalah bagian dari diriku, dan aku senang bisa berbagi itu denganmu." Namun, saat mereka berbicara, Alia tidak bisa mengabaikan bayangan wanita cantik itu yang terus mengintai di sudut matanya. Dia tahu bahwa Raka memiliki hubungan dengan seseorang, dan meskipun dia ingin percaya bahwa ada sesuatu yang istimewa di antara mereka, kenyataan itu sulit untuk diabaikan. Malam itu, setelah perbincangan yang penuh emosi, Alia pulang dengan perasaan campur aduk. Dia merasa bahagia bisa berbicara dengan Raka, tetapi di sisi lain, hatinya terasa berat. Dia tahu bahwa meskipun Raka menyanyikan lagu itu untuknya, cinta sejatinya bukanlah untuknya. Dia merasa terjebak dalam perasaan yang tidak terbalas, dan semakin hari, rasa cemburu itu semakin menggerogoti hatinya. Hari-hari berlalu, dan Alia terus berjuang dengan perasaannya. Dia mencoba untuk fokus pada pekerjaannya sebagai penulis, tetapi setiap kali dia duduk di depan laptopnya, pikirannya selalu kembali kepada Raka. Dia menulis tentang cinta, kehilangan, dan harapan, tetapi semua itu terasa hampa tanpa kehadiran Raka di sampingnya. Suatu malam, saat menulis, Alia teringat akan sebuah kutipan yang pernah dia baca, "Cinta sejati tidak selalu harus dimiliki, tetapi bisa dinikmati dalam bentuk kenangan yang indah." Dia menyadari bahwa meskipun Raka mungkin tidak akan pernah menjadi miliknya, dia masih bisa menghargai setiap momen yang mereka habiskan bersama. Dia bisa menyimpan kenangan itu dalam hatinya dan membiarkannya menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Dengan tekad baru, Alia memutuskan untuk melepaskan perasaannya terhadap Raka. Dia ingin menemukan kebahagiaan dalam musik dan menulis, tanpa harus terjebak dalam harapan yang tidak terbalas. Dia mulai menulis cerita tentang pengalamannya, tentang cinta yang tak terbalas dan bagaimana dia belajar untuk menghargai momen-momen kecil dalam hidup. Setiap kali dia menulis, dia merasa seolah-olah bisa melepaskan sebagian dari beban emosional yang dia rasakan. Dia menulis tentang keindahan musik, tentang bagaimana melodi bisa menyentuh jiwa, dan tentang cinta yang tak terbalas yang membuatnya merasa hidup sekaligus hancur. Dia menemukan kekuatan dalam kata-kata, dan meskipun hatinya masih terasa berat, dia merasa sedikit lebih ringan. Suatu malam, saat menghadiri konser Raka yang lain, Alia merasakan perasaan yang berbeda. Dia masih terpesona oleh penampilan Raka, tetapi kali ini, dia tidak merasa cemburu. Dia bisa menikmati musik tanpa harus memikirkan perasaannya. Dia menyadari bahwa Raka adalah seorang seniman, dan musiknya adalah cara dia mengekspresikan diri. Dia tidak perlu memiliki Raka untuk menghargai keindahan yang dia bawa ke dalam hidupnya. Setelah konser, Alia mendekati Raka dengan senyuman. "Itu luar biasa, seperti biasa," katanya, suaranya penuh kehangatan. Raka tersenyum kembali, dan Alia merasakan kebahagiaan yang tulus. "Terima kasih, Alia. Aku senang kamu bisa datang." Mereka berbincang-bincang, dan Alia merasa nyaman berbicara dengannya. Dia tidak lagi merasa terjebak dalam perasaan yang tidak terbalas. Dia bisa menikmati momen itu tanpa harus berharap lebih. Dia tahu bahwa Raka memiliki hidupnya sendiri, dan dia harus menghormati itu. Saat mereka berbicara, Alia menyadari bahwa dia telah menemukan kedamaian dalam dirinya. Dia tidak lagi merasa cemburu atau tertekan. Dia bisa mencintai Raka dari jauh, menghargai musiknya, dan merayakan keindahan yang dia bawa ke dalam hidupnya. Dia tahu bahwa cinta sejati tidak selalu harus dimiliki, tetapi bisa dinikmati dalam bentuk kenangan yang indah. Dengan tekad baru,
Alia memutuskan untuk melanjutkan hidupnya. Dia akan terus menulis, terus mencintai musik, dan terus menghargai setiap momen yang dia miliki. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dia siap untuk menghadapi tantangan yang ada di depannya. Alia menutup laptopnya dan menatap langit malam yang berbintang. Dia merasa lebih kuat dari sebelumnya, dan meskipun hatinya masih terasa berat, dia tahu bahwa dia bisa mengatasi semua ini. Dia akan terus mencintai musik, dan meskipun Raka mungkin tidak pernah menjadi miliknya, dia akan selalu menghargai setiap melodi yang menggetarkan hatinya. Dengan senyuman di wajahnya, Alia berjanji pada dirinya sendiri untuk menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Dia akan terus mengejar impian dan menciptakan kenangan indah, meskipun itu berarti melepaskan perasaannya terhadap Raka. Dia tahu bahwa cinta sejati tidak selalu harus dimiliki, tetapi bisa dinikmati dalam bentuk kenangan yang indah. Dan dengan pemahaman itu, Alia siap untuk melangkah ke depan, menantikan petualangan baru yang menanti di depan.